Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Untara, saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan implementasi metode transfer learning menggunakan arsitektur ResNet 50. Studi kasus yang diambil yaitu adalah klasifikasi gambar antara mobil dan truk menggunakan dataset CIFAR 10. Kode ini disusun menggunakan bahasa Python dan library TensorFlow. Nah, kode ini juga disusun oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah NLP, yaitu Bapak Abdul Halim Ansor, Skom Mkom, dari program studi Teknik Informatika. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasan kodenya. Untuk penjelasan kode yang pertama, yaitu kita akan mengawali dengan memanggil pustaka yang kita butuhkan. Pertama, kita mengimpor TensorFlow sebagai kerangka kerja utama kita. Yang kedua, kita mengambil dataset CIFAR 10 langsung dari modul dataset yang keras. Yang ketiga, fungsi toCategorical kita panggil untuk mengubah label menjadi format one-hot encoding nantinya. Untuk model transfer learning, kita mengimpor arsitektur ResNet 50. Kita juga menyiapkan komponen untuk membangun dan memodifikasi lapisan model, seperti model Dense Global Average Pooling 2D dan Dropout. Optimizer yang kita gunakan adalah Adam. Untuk visualisasi grafik dan pengolahan angka, kita panggil Matplotlib dan NumPy atau NumPy. Terakhir, kita mencetak versi TensorFlow untuk memastikan lingkungan kerja sudah terinstall dengan benar. Nah, ini untuk kode yang kedua, yaitu masuk ke persiapan data. Pertama, fungsi load data mengunduh dataset CIFAR dan memisahnya menjadi data latih atau train dan data uji atau tes. Karena CIFAR 10 memiliki 10 kelas, kita perlu melakukan penyaringan atau filtering. Kita membuat mesh menggunakan NumPy untuk mencari indeks data yang labelnya bernilai 1 atau mobil, atau juga 9 atau truk. Selanjutnya kita masking tersebut kemudian kita terapkan pada X-train dan Y-train sehingga data latih kini hanya terisi gambar mobil dan truk saja. Langkah penyaringan yang sama juga kita terapkan pada data uji atau X-test dan Y-test. Selanjutnya ada normalisasi dan encoding label. Data yang sudah difilter harus diproses lebih lanjut. Pertama, kita ubah tipe data gambar menjadi float 32 dan membaginya dengan 255.0. Ini adalah proses normalisasi agar nilai pixel berada dalam rentang 0 hingga 1 yang memudahkan model dalam belajar. Selanjutnya, sederhanakan labelnya menjadi biner. Jika label aslinya adalah 9 atau truk, kita ubah menjadi 1. Jika bukan, berarti mobil, maka menjadi 0. Label biner 0 dan 1 kemudian diubah formatnya menjadi one-hot encoding menggunakan toCategorical dengan parameter 2 kelas. Kita cetak shape data latih untuk memverifikasi dimensi data sebelum masuk ke model. Selanjutnya ada resize gambar. Ini adalah langkah yang cukup penting dalam transfer learning dengan ResNet. Karena gambar bawaan CIFAR berukuran kecil 32x32, sedangkan ResNet 50 dirancang untuk input 224x224, kita harus mengubah ukurannya. Kita menggunakan fungsi TF image resize untuk memperbesar dimensi pada gambar, data latih dan data uji menjadi 224x224 pixel. Selanjutnya ada membangun model transfer learning. Kita akan membangun arsitektur modelnya. Kini, inisialisasi base model menggunakan ResNet 50 dengan bobot ImageNet. Parameter include top sama dengan false, berarti kita membuang lapisan klasifikasi bawaannya agar bisa kita ganti sendiri. Perintah base model trainable sama dengan false,
berfungsi untuk membekukan bobot ResNet 50 agar tidak berubah saat pelatihan. Kita ambil output dari base model, lalu meneruskannya ke lapisan Global Average Pooling 2D untuk meratakan fitur. Kita tambahkan hidden layer dense dengan 128 neuron dan fungsi aktivasi ReLU. Untuk mencegah overfitting, kita sisipkan lapisan dropout sebesar 0,3. Lapisan terakhir adalah dense dengan 2 neuron sesuai jumlah kelas kita dengan aktivasi softmax untuk probabilitas output. Model digabungkan dan dikompilasi atau compile menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0.0001 dan fungsi loss categorical cross entropy. Terakhir, model summary menampilkan ringkasan struktur model yang telah kita buat. Next, ada training. Ini adalah waktunya kita untuk melatih model. Fungsi model.feed menjalankan proses model atau menjalankan proses pelatihan. Kita menggunakan X-train dan Y-train sebagai data utama kita. Parameter validation underscore split sama dengan 0.2, itu berarti 20% dari data latih akan disisihkan otomatis untuk validasi. Pelatihan akan berjalan selama 5 epoch dengan ukuran batch 32 data per iterasi. Selanjutnya ada evaluasi dan visualisasi. Setelah pelatihan selesai, kita akan evaluasi hasilnya. Fungsi dari model.evaluate digunakan untuk menguji performa model terhadap data tes yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hasil akurasi tes kemudian dicetak ke layar dalam bentuk persentase. Untuk visual, kita memplot grafik akurasi, di mana ada plt.plot, pertama menampilkan akurasi training, dan yang kedua menampilkan akurasi validasi. Kita tambahkan legenda, judul grafik, serta label sumbu X dan Y, lalu menampilkannya dengan plt.show agar mudah dibaca. Selanjutnya ada simpan model, yaitu langkah terakhir dari training ini. Perintah model.save menyimpan seluruh konfigurasi dan bobot model ke dalam file bernama resnet50_car_tuk.h5. Pesan konfirmasi dicetak untuk menandakan bahwa proses penyimpanan telah berhasil. Lalu ini adalah output dari hasil training kita. Nah, untuk teman-teman yang mau melihat lebih jelas lagi mengenai outputnya seperti apa, teman-teman nanti bisa ikuti source code ini dan merunningnya satu persatu ya, mulai dari import library sampai tadi ke penyimpanan output. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.